Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Natali. Saya dari kelas reguler B, Stambuk 2022, program studi pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai kolonialisasi di Indonesia. Jadi, bangsa pertama yang mendatangi Indonesia adalah Portugis. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berlayar hingga ke Kepulauan Nusantara. Alfonso memimpin sekitar 18 kapal yang mengangkut 1.200 orang. Rombongan Portugis ini menaklukkan Malaka pada tahun 1511, lalu menyasar ke Maluku pada tahun 1512. Dari sini, sejarah kolonialisasi di Indonesia bermula. Rempah-rempah menjadi alasan utama Portugis menyambangi Nusantara. Latar belakang kedatangan Portugis. Yang pertama ialah jatuhnya Konstantinopel pada 1453. Konstantinopel atau sekarang dikenal sebagai Istanbul merupakan pusat perdagangan, jalur perdagangan antara Asia dan Eropa. Ketika jalur perdagangan itu dikuasai oleh pedagang Muslim, bangsa Eropa seperti Portugis mencari jalan alternatif lain untuk berdagang, yaitu dengan menyusuri pusat perdagangan yang berada di Malaka. Selain itu, rempah-rempah juga menjadi alasan utama bangsa Eropa atau Portugis datang ke Nusantara. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa rempah-rempah digunakan tidak hanya untuk menjadi bahan masakan, tetapi juga obat-obatan dan juga pewangi. Strategi yang dilakukan oleh Portugis untuk menaklukkan daerah-daerah kolonial seperti Indonesia. Jadi pada saat itu, Alfonso sadar bahwa pemeliharaan pasukannya yang berada di markas besar membutuhkan biaya yang sangat banyak. Untuk menutupi kekurangan biaya, satu-satunya jalan adalah dengan perdagangan. Hal inilah yang membuat Alfonso ingin mencari sumber rempah-rempah yang sangat menguntungkan di perdagangan Eropa. Malaka adalah pelabuhan di timur yang mengeluarkan rempah-rempah dan segala macam barang dagang yang diperdagangkan di Eropa. Oleh karena itu, Alfonso ingin menguasai pelabuhan Malaka. Untuk mengetahui kondisi dan situasi Malaka ketika itu, Alfonso mengirimkan mata-mata, yakni Don Leon Lopez da Saqueira dengan kedok untuk mencari hubungan dagang. Setelah berhasil menguasai Malaka, Portugis meneruskan pelayaran untuk mencapai negara rempah-rempah di bagian timur Indonesia. Daerah yang dituju oleh orang-orang Portugis adalah Maluku. Dengan bantuan orang India sebagai penunjuk jalan, pelayaran yang dilakukan oleh Portugis ini sebagai pelayaran untuk mengenal jalan atau survei. Setelah mengetahui rute pelayaran ini, orang-orang Portugis bisa datang ke Maluku tanpa petunjuk jalan untuk melakukan perdagangan. Sejak saat itu, kedatangan pedagang-pedagang secara teratur mengunjungi Malaka untuk membeli dan memborong rempah-rempah. Kedatangan kapal-kapal Portugis ini disambut baik oleh orang-orang Maluku karena rempah-rempah mereka harganya bisa naik. Perdagangan orang-orang Portugis berjalan lancar dan berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kesuksesan memonopoli perdagangan di Maluku ini disebabkan karena mereka merupakan pedagang-pedagang yang paling kuat dari segi keuangan, pemborongan, dan ketentaraan. Sampainya Portugis ke wilayah penghasil rempah-rempah telah membuktikan keberhasilan mereka untuk mencapai pusat rempah-rempah di negara-negara timur. Daerah koloni bangsa Portugis di Indonesia yang pertama ialah Malaka. Malaka adalah pelabuhan timur yang mengeluarkan rempah-rempah dan segala macam barang dagangan yang diperdagangkan di Eropa. Oleh sebab itu, Alfonso ingin menguasai salah satu daerah yang berada di Nusantara. Untuk mengetahui bagaimana kondisi dan situasi mengenai daerah Malaka tersebut, maka Alfonso mengirimkan mata-mata yaitu Don Leon Lopez da Saqueira dengan tujuan alasan lain untuk mencari hubungan dagang. Daerah selanjutnya adalah Maluku. Setelah berhasil menguasai Malaka, mereka tidak berhenti untuk menguasai daerah timur. Mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah dan daerah yang mereka tuju adalah Maluku. Yang ketiga ialah Sumatera. Di Sumatera, orang-orang Portugis tidak memperoleh hak monopoli perdagangan lada karena ditentang oleh kerajaan Aceh. Bahkan, mereka tidak diberikan kesempatan berdagang. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kolonialisme Portugis di Sumatera tidak bertahan lama karena kesempatan Portugis tidak diberikan oleh kerajaan Aceh. Selanjutnya ialah Jawa. Pada daerah Jawa, orang-orang Portugis hanya bisa berdagang di Pasuruan dan Belambangan karena sebagian daerah lain di Jawa telah dikuasai oleh Kerajaan Demak yang menjadi saingan Portugis, sehingga Portugis sulit untuk melakukan monopoli perdagangan.
Lalu, bagaimana perkembangan masyarakat pada masa kolonialisme Portugis di Indonesia? Perkembangan masyarakat Nusantara pada masa kolonialisme Portugis di Indonesia antara lain yang pertama, penggolongan masyarakat Nusantara kepada tingkatan kelas sosial. Jadi, pada masa kolonialisme Portugis di Indonesia, masyarakat Nusantara mengalami penggolongan berdasarkan tingkatan kelas sosial yang mencerminkan struktur sosial pada saat itu. Yang pertama ialah para bangsawan dan elit. Kelas sosial tertinggi pada masa kolonial Portugis adalah para bangsawan, pribumi, dan elit yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang signifikan. Mereka seringkali berkolaborasi dengan Portugis dan mendapatkan hak istimewa. Yang kedua ialah orang-orang merdeka. Kelas sosial selanjutnya adalah mereka yang memiliki status merdeka dan memiliki kepemilikan atau usaha ekonomi mereka sendiri. Jadi, mereka ini termasuk pedagang, pemilik tanah, dan pengusaha. Selanjutnya ada buruh dan petani. Kelas sosial berikutnya adalah buruh dan petani. Mereka adalah kelompok yang bekerja keras dan seringkali bergantung pada pemilik tanah atau majikan untuk mata pencarian mereka. Jadi, kondisi hidup mereka ini bervariasi tergantung pada seberapa baik mereka diperlakukan oleh majikan. Selanjutnya ada orang asing. Pada masa kolonial Portugis, ada juga komunitas orang asing, seperti pedagang dari luar wilayah Nusantara yang datang untuk berdagang di kepulauan ini. Mereka seringkali memiliki tingkatan sosial lebih tinggi karena kekayaan mereka dan hubungan dagang internasional. Dan yang terakhir adalah orang perbudakan. Di beberapa wilayah, terutama di bagian timur Indonesia, praktik perbudakan masih ada. Orang-orang yang menjadi budak berada di tingkat sosial terbawah. Mereka diperlakukan dengan sangat tidak adil dan hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada hak. Yang kedua ada penyebaran agama Nasrani. Penyebaran agama Nasrani atau Kristen pada masa kolonial Portugis di Indonesia terjadi seiring dengan ekspansi kolonial Portugis ke wilayah-wilayah Nusantara, yang dimana penyebaran awalnya itu dimulai ketika para penjelajah dan pedagang Portugis pertama kali tiba di kepulauan ini pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Misi Kristen pertama kali didirikan di Malaka pada tahun 1511 setelah Portugis merebut kota tersebut dari Kesultanan Malaka. Penyebaran Kristen di Indonesia pada masa itu terutama berfokus pada konversi suku-suku lokal. Para misionaris bekerja untuk mengenalkan ajaran Kristen kepada penduduk pribumi dan beberapa di antara mereka berhasil mengonversi sejumlah penduduk. Penyebaran agama Nasrani juga mempengaruhi budaya dan adat istiadat lokal. Beberapa tradisi dan ritual setempat mengalami perubahan atau penggabungan dengan unsur-unsur Kristen. Yang ketiga ialah masuk dan berkembangnya kesenian berupa alat musik dan lagu keroncong. Dan yang keempat adalah nama orang Indonesia menggunakan nama Portugis. Seperti salah satu contoh yang mencolok adalah penggunaan gelar dom, sejenis kehormatan dalam bahasa Portugis di depan nama individu. Misalnya, Dom Manuel I adalah gelar yang digunakan oleh seorang penguasa di Ternate pada abad ke-16. Yang terakhir ialah benda-benda peninggalan Portugis berupa meriam yang ditempatkan di museum. Benda meriam peninggalan kolonial Portugis di Indonesia adalah sisa-sisa sejarah di masa kekuasaan Portugis di kepulauan ini, pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Meriam-meriam ini adalah artefak sejarah yang menarik dan penting, yang mencerminkan bagian dari era kolonialisme yang mempengaruhi wilayah tersebut. Meriam-meriam ini adalah senjata-senjata besar yang digunakan oleh Portugis dalam berbagai konflik dan pertempuran selama periode kolonial mereka di Indonesia. Lalu, bagaimana akhir penjajahan Portugis di Indonesia? Jadi, berakhirnya penjajahan Portugis di Indonesia itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terjadi selama abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Yang pertama ialah kompetensi dengan Belanda. Salah satu faktor utama adalah persaingan dengan Belanda. Belanda melalui VOC memiliki kepentingan besar dalam perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala di kepulauan Indonesia. Ini memicu konflik antara Portugis dan Belanda karena keduanya bersaing untuk mengendalikan jalur perdagangan ini. Belanda berhasil mengalahkan Portugis dalam pertempuran laut, seperti pertempuran Batam pada tahun 1601 dan pertempuran laut Banda pada tahun 1621. Yang kedua ialah pemberontakan dan perlawanan lokal. Di beberapa wilayah Indonesia, penduduk lokal tidak puas dengan kehadiran pemerintahan Portugis. Pemberontakan dan perlawanan terjadi di beberapa tempat seperti Ambon, Ternate, dan Maluku.
Pemberontakan ini menguras sumber daya Portugis dan mengganggu kendali mereka atas wilayah-wilayah tersebut. Yang ketiga ialah isolasi geografis. Wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Portugis di Indonesia seringkali terletak di pulau-pulau yang terpencil. Hal ini membuat mereka sulit untuk mengirim bala bantuan dan pasukan dari 5 negara. Sementara itu, Belanda memiliki keunggulan dalam hal akses ke pasokan dan dukungan militer yang lebih besar. Lalu, ada perjanjian diplomatik. Selama abad ke-17, Portugis dan Belanda mencapai sejumlah perjanjian diplomatik yang mengatur pemisahan wilayah kekuasaan di Indonesia. Perjanjian-perjanjian ini, seperti perjanjian Haarlem pada 1623, memberikan Belanda kendali yang lebih besar di atas wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Portugis. Dan yang terakhir ialah kondisi ekonomi dan sosial. Penjajahan Portugis di Indonesia menghadapi berbagai masalah ekonomi dan sosial, termasuk perebutan sumber daya, konflik internal, dan tekanan dari kebijakan-kebijakan pemerintahan Portugis yang membutuhkan koloni-koloni lain di dunia. Hal ini melemahkan dominasi mereka di wilayah ini. Sekian pemaparan materi mengenai kolonialisme Portugis di Indonesia. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.